RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 17 Februari 2023. Dengan sari berita, dalam kurikulum Merdeka, bahasa ibu bisa menjadi salah satu media pembelajaran agar anak bisa membaca dan memahami apa yang dibaca. Sempat mengalami keterlambatan memenuhi kebutuhan beras, kini Bulog Cabang Bajawa mulai distribusikan 100 ton beras jenis premium kepada ASN di Kabupaten Ngada. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Bahasa daerah atau bahasa ibu bisa menjadi jembatan bagi anak untuk memahami makna dan konsep sebuah kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Bahasa ibu menjadi salah satu cara yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar agar anak bisa membaca sekaligus memahami apa yang dibacanya. Laporan Rosa Dalima. Karena jangan sampai nanti anak belajar membaca hanya lancar membaca, tetapi dia tidak tahu konteks dan konsepnya. Kepada RRI usai memantau penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SD Impres Wodomia dan SDK Galawea Kecamatan Nangeroro Kabupaten Nagekeo, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen dan Pendidikan Menengah BSKAP, Dr. Andes Zulfikri Anas MED mengatakan, bahasa ibu menjadi katalisator dalam rangka anak mengembangkan literasinya. Secara konseptual, ketika anak diperkenalkan dengan kata baru, maka akan dibantu menjelaskan artinya dalam bahasa ibu. Sehingga pada saat membaca dengan lancar, anak sekaligus memahami arti atau makna dari apa yang dibaca. Menjadi kekhawatiran pihaknya, kata Zulfikri Anas, anak mengalami turbulensi literasi, kondisi di mana anak diperkenalkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia, namun tidak memahami maknanya. Nah, yang kita khawatirkan ada kalau misalnya langsung saja dengan bahasa Indonesia terjadi turbulensi literasi. Sehingga di sini bahasa ibu itu salah satu kekuatannya adalah membantu anak untuk menemukan makna secara kontekstual apa yang dibaca, sehingga itu akan bisa menjadi bekal bagi dia untuk mengenal dunia yang lebih luas. Lebih lanjut, Zulfikri Anas kemukakan konsep kurikulum Merdeka sendiri adalah memberikan seluas-luasnya kepada anak menggunakan alam sekitarnya, aktivitas sehari-hari untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Selain itu, penggunaan bahasa ibu juga bertujuan melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Ditanya soal dukungan dari kurikulum, Zulfikri Anas katakan akan membantu pengembangan bahan-bahan ajaran dan metode pembelajaran yang efektif. Salah satu upaya melaksanakan workshop bersama guru mengenai implementasi kurikulum Merdeka dengan bahasa ibu untuk meningkatkan literasi anak usia dini. Selain itu juga akan mengembangkan ragam model pembelajaran dari berbagai daerah yang sudah berjalan selama ini sebagai inspirasi bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, terampil, dan berdaya saing agar mampu berpartisipasi dalam proses percepatan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan yang diamanatkan dalam misi kedua Kabupaten Manggarai Barat, maka pemerintah setempat membangun perpustakaan daerah. Laporan Peranda Garus. Pembangunan perpustakaan bersumber dari dana alokasi khusus DA, bidang pendidikan sub bidang perpustakaan tahun anggaran 2022. Untuk dapat menjalankan dan memenuhi sesuai dengan standar nasional perpustakaan, setiap perpustakaan harus menyediakan sarana prasarana yang baik. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Rinus SPD, dalam sambutannya pada kegiatan talkshow peningkatan indeks literasi untuk kesejahteraan di Kabupaten Manggarai Barat mengatakan, pada tahun 2022, indeks literasi Kabupaten Manggarai Barat berada di nilai 23,28%. Angka tersebut meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021, yakni hanya mencapai 5,70%. Upaya peningkatan indeks literasi di wilayah tersebut merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya-karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan
para pemustaka. Perpustakaan tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi perpustakaan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan melakukan kegiatan terapi inklusi sosial. Indeks terapi masyarakat perlu ditingkatkan agar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edidatus Endi SE pada kesempatan yang sama menjelaskan peningkatan literasi masyarakat merupakan tugas berat pemerintah daerah. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni melalui pendidikan formal, informal, termasuk di dalamnya ialah penyediaan fasilitas perpustakaan. Upaya peningkatan indeks pembangunan literasi di Manggarai Barat yang telah dilakukan diantaranya melakukan penandatanganan kerjasama dengan perguruan tinggi di Labuan Bajo dan sekolah-sekolah dalam rangka pengelolaan perpustakaan, serta secara konsisten mengadakan perpustakaan keliling di seluruh kecamatan dan sekolah di daerah tersebut. Sungguh kami sadar bahwa pasca COVID ada begitu banyak peradaban yang begitu berubah. Orang yang dulunya melek membaca buku, sekarang itu dengan HP. Tentu harapannya bahwa seluruh masyarakat yang ada di kabupaten ini harus menjadi subjek di tengah perkembangan dan kemajuan sektor industri pariwisata yang ada di kabupaten ini. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia yang ada di kabupaten ini. Adapun tingkat kunjungan untuk seluruh perpustakaan di Manggarai Barat pada tahun 2022 sebanyak 32.000 di lebih dari 186 perpustakaan di seluruh wilayah Manggarai Barat. Dengan adanya talkshow ini juga diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi masyarakat Manggarai Barat. RRI Fernanda Garus melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur KPU NTT pada 14 Februari 2023 menggelar kirap pemilu 2024. Laporan Suimam. Anggota KPU Provinsi NTT, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dr. Andus Yosafat Koli MSI kepada RRI Kamis 15 Februari 2023 mengatakan kirap pemilu 2024 ini akan menyinggahi 16 kabupaten kota di 4 pulau, yakni Pulau Timur, Lembata, dan Flores. Dijelaskan, untuk bendera kirap pada 14 Februari kemarin sudah diserahkan ke KPU Kota Kupang, yang selanjutnya ke KPU Kabupaten Kupang, KPU Timur Tengah Selatan, KPU Timur Tengah Utara, KPU Malaka, dan KPU Belu. Kemudian dari KPU Belu, kirap berlanjut ke KPU Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Jadi kirap itu akan setiap titiknya di kabupaten yang disinggahi dari konsep itu 3 sampai dengan 7 hari. Nah, kami menggunakan berapa alternatif karena mengingat cuaca, jadi kita tidak membuat patokan berapa lama, tetapi komunikasi kami akan jalankan terus, yaitu 3 sampai 5 hari di satu kabupaten. Menurutnya, tujuan dilaksanakan kirap pemilu ini sebagai edukasi kepada seluruh elemen masyarakat di 16 kabupaten kota yang ada di NTT untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Setiap kabupaten akan menggunakan di dalam bendera itu disimpan atau diletakkan di dalam mobil open car, kemudian ada doa, kemudian nanti diputar keliling itu lagu-lagu kebangsaan, kemudian jingle pemilu, kemudian informasi tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pemilih, kemudian sosialisasi tentang bendera-bendera partai itu sebagai peserta pemilu tahun 2024, kemudian informasi tentang apa saja yang harus menjadi hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pemilu 2024 mendatang. Ia melanjutkan, semua pawai kirap pemilu dari daerah-daerah nantinya akan bertemu di Jakarta pada saat masa kampanye 3 hari setelah 25 November 2023 mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Penjabat Bupati Kabupaten Lembata Marsianus Jawa secara resmi membuka festival Leva Alep di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Festival Leva Alep di Lamalera, Lembata dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa pada Rabu 15 Februari 2023. Marsianus Jawa mengatakan festival tersebut merupakan kegiatan besar atau pesta raya untuk memperingati peristiwa yang pernah terjadi sekaligus melestarikan budaya masyarakat Lamalera, Lembata. Menurut Marsianus Jawa, festival Leva Alep ini jangan hanya sekedar seremonial, mendorong peledang kemudian pergi menangkap ikan paus saja, tetapi harus dikemas dengan
konsep unik yang harus ditonjolkan sehingga menarik minat wisatawan untuk datang dan menyaksikan sekaligus memamerkan kekayaan budaya dan adat istiadat Lembata. Sebenarnya kalau kita bicara Lama Lera, konsep yang kita mau tonjolkan, yang kita mau angkat kembali, ya sekedar tunjuk bahwa dorong perahu terbang ini. Festival itu kita kepingin menarik sebanyak-banyaknya turis untuk hadir di Lama Lera. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Mama-mama penenun, saya minta sedikit merubah corak tenunan kita di sini. Mestinya tonjolkan paus, tonjolkan peledang. Karena itu di dunia luar sangat mengakui, satu-satunya mungkin, saya tidak tahu di dunia lain, tapi satu-satunya. Di Labuan Bajo orang bilang hanya satu-satunya Komodo, Lama Lera satu-satunya di dunia yang bisa tikam paus. Marsianus Jawa juga berharap selain upacara pelepasan peledang ke laut, diharapkan masyarakat khususnya para penenun sarung adat atau knowing di Desa Lama Lera untuk lebih menonjolkan corak atau motif ikan paus dan peledang dalam tenunannya agar menarik minat wisatawan untuk membeli sebagai cindramata. Leva adalah tradisi turun-menurun masyarakat Lama Lera Lembata dalam berburu ikan paus. Festival Leva Alef ini berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Februari 2023. Lady Badin RRI ND melaporkan. Sempat mengalami keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan beras ASN di awal bulan Februari 2023, kini Bulog Cabang Bajawa mulai mendistribusikan 100 ton beras jenis premium ke ASN yang ada di Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Walau sempat mengalami keterlambatan akibat pasokan beras lokal yang baru memasuki musim tanam, serta pengiriman beras dari daerah lain melalui penyeberangan kapal laut, terkendala cuaca buruk. Namun sejak tanggal 14 Februari 2023, penyaluran beras jenis premium telah berjalan aman dan lancar untuk memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Ngada. Beras dalam kemasan 10 kg per karung ini ditimbang secara seksama oleh karyawan dengan mendapatkan pengawasan dari pegawai Bulog agar volume beras tepat pada angka yang sebenarnya. Pelayanan di setiap jam kerja untuk ketersediaan beras tidak hanya untuk ASN, tetapi juga disiapkan bagi masyarakat luas dengan harga Rp11.000 untuk jenis beras premium per 1 kg. PLH Bulog Cabang Bajawa Julindolo menjelaskan saat ini beras premium untuk ASN sudah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan akan beras, serta masyarakat umum juga dapat mengakses beras dengan kualitas dan jenis premium dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Memang terhambat kan biasanya disalurkan di awal bulan, tapi untuk Februari kita baru mulai salur kemarin. Kemarin kita sudah mulai salur untuk yang jatah beras ASN untuk alokasi bulan Februari. Total penyalurannya itu seperti biasa, jatah total satu kabupaten Ngada itu kurang lebih ada 100 ton. Jenis beras premium sesuai PKS-nya kita, jenis beras ASN itu jenis beras premium. Jadi sudah salur, hari ini sudah banyak yang ambil. Di tengah naiknya harga beras di sejumlah daerah, Bulog Cabang Bajawa terus melakukan pengontrolan dan operasi pasar serta menjaga agar ketersediaan beras di gudang selalu ada sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik dengan harga terjangkau. RRI ND Ferry Soe melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Jumat 17 Februari 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.